Bab 1865. Chen Ye, lama tidak bertemu. Pada saat ini, mata pria itu dipenuhi dengan rasa dingin dan haus darah. Baginya, kemunculan bukan hantu atau hantu sekarang disebabkan oleh anak itu. Saat itu, dia baru saja membawa Jiang Yanrong dan Ye Tianzeng ke pesta kecil di Huaxia Jiangcheng. Keduanya seperti semut baginya. Dia tidak terlalu memperhatikan sampah yang jatuh ke danau. Tanpa diduga, sampah ini benar-benar kembali dan merampas segalanya darinya. Hidupnya yang mulia telah berakhir. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam diam-diam datang ke sisi Lin Juelong, melirik ke arah Chen Ye, dan berkata, "Juelong, jangan mengekspos niat membunuh di sini, itu akan sangat berbahaya, mengerti?" Lin Juelong terkejut, dan akhirnya mengangguk, "Penatua, aku tahu." Pria tua berjubah hitam itu mengangguk dan berkata dengan lembut, "Kali ini kita datang ke kompetisi naga meningkat, dan ada hal-hal yang lebih penting. Banyak kekuatan menatap benda itu, tetapi benda ini harus diambil oleh istana jiwa kita. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk ikut campur. Karena hal-hal yang kamu sumbangkan ke istana jiwa, kami secara alami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Istana jiwa telah mengirim beberapa orang ke lapangan pembunuhan Qian Kun untuk mencoba rencana itu. Tidak akan lama sebelum istana jiwa kita akan menjadi kekuatan nol. Satu yang sebenarnya di benua Lingwu. 10.000 tahun dari sekarang, bahkan istana kaisar dingin mutlak yang berumur pendek dalam sejarah tidak akan dapat dibandingkan dengan istana jiwa kita." Setelah berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu menghilang. Namun, mata Lin Juelong dipenuhi dengan rasa jijik. Rasa jijik yang mendalam. Di matanya, istana jiwa sangat kuat. Tapi pada akhirnya itu hanya batu loncatan baginya. Rahasia sebenarnya yang dia kuasai di Kunlun Sublood Alliance, hanya dia yang bisa menikmatinya. Chen Ye berjalan ke 4 formasi suci, Zhao Linghuang tampaknya sedikit tidak sabar saat ini, dan mencibir Chen Ye dengan tangan terlipat, "Jika Anda takut, akui saja kekalahan, mengapa pergi seperti ini? Lambat, bagaimana dengan penundaan?" "Menunda-nunda." Chen Ye mendengar kata-kata itu dan terkekeh, "Apakah kamu melakukan kesalahan? Aku hanya ingin kamu berdiri lebih lama lagi. Lagi pula, kamu akan segera berlutut." Kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi tenang. Banyak murid yang berpartisipasi dalam Rising Dragon Competition tidak optimis tentang Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye bahkan mengancam akan membuat Zhao Linghuang, yang telah berkultivasi dengan cara ini, berlutut. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Bahkan Zhao Lingqiao sedikit gugup, meskipun dia adalah murid dari faksi Lingqiao, dia tidak ingin Chen Ye kalah. Karena Chen Ye selalu menjadi tujuan yang ingin dia lewati, dia percaya bahwa jika Chen Ye ingin kalah, dia hanya bisa kalah dari dirinya sendiri. Namun, bahkan jika dia tahu kekuatan Chen Ye, itu tidak akan pernah sesederhana kelihatannya, tetapi dia tidak berpikir itu adalah pilihan yang baik untuk memprovokasi Zhao Linghuang sekarang. Zhao Linghuang yang marah sangat menakutkan. Dan ketika Zhao Linghuang mendengar kata-kata itu, urat di dahinya meledak seketika, dan matanya menatap Chen Ye, kapan seseorang berani berbicara dengannya seperti ini. Terlebih lagi, Chen Ye masih merupakan sampah Taois setengah langkah. Beraninya kau menghina dirimu sendiri di depan banyak kekuatan di benua Lingwu. Tak termaafkan, tak pernah termaafkan. Kamu. Zhao Linghuang berkata kepada Chen Ye dengan dingin, "Apakah kamu tahu hal bodoh apa yang baru saja aku lakukan?" "Bodoh." Chen Ye tanpa sadar menggaruk telinganya dan berkata, "Maksudmu, sampai sekarang, kamu masih berdiri. Kamu akan mati." Dihina lagi, Zhao Linghuang tidak bisa menahan lagi, auranya membubung ke langit, dan ekspresi para jenius yang merasakan napasnya sedikit berubah. Kuat, sangat kuat. Bahkan di mata para jenius ini, Zhao Linghuang ini adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, Chen Ye hanya memiliki setengah langkah dari tingkat kultivasi yang menyedihkan. Mereka memandang Chen Ye, dan bahkan merasa sedikit simpati. Bahkan jika Chen Ye memiliki sesuatu yang istimewa, dia tidak bisa menjadi lawan Zhao Linghuang. Selain penghinaan sebelumnya terhadap Zhao Linghuang, mungkin dia tidak akan pernah berakhir. Baik, kemana harus pergi? Di sisi lain, ekspresi Chen Ye tetap tenang, bahkan tanpa sedikit pun fluktuasi. Di belakang Zhao Linghuang, hantu muncul satu demi satu, dan pada saat hantu muncul, Zhao Linghuang memancarkan semacam napas raja. Sambil memegang pedang giok putih bersih di tangannya, dia berteriak dengan suara rendah, "Pedang penghukuman."
Mengikuti kata-kata itu, dia memegang pedang giok, dan bagian depan yang dingin menunjuk langsung ke Chen Ye, dan niat pedang yang sangat kuat meledak dan bergegas menuju Chen Ye. Pukulan ini, bahkan Xing Shan, yang memiliki visi yang sangat tinggi, menunjukkan kekaguman, pedang ini dapat ditelusuri kembali ke seni bela diri kuno. Meskipun tidak sebagus pesona kuno, itu bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh seni bela diri biasa. Di tangan Zhao Linghuang, itu hampir mencapai kesempurnaan. Di usianya, untuk dapat menggunakan ilmu pedang seperti itu, dapat dikatakan bahwa dia memiliki cukup kebanggaan. Pada saat yang sama ketika Zhao Linghuang keluar dari pedang, Chen Ye akhirnya bergerak, dan pada saat yang sama, ada pedang Gorfin di tangannya. Untuk para jenius ini, senjata biasa jelas sangat menderita. Pedang Gorfin adalah senjata terkuat di tangan Chen Ye. Selain itu, dia menemukan bahwa Rising Dragon ini mencakup segalanya, dan pedang banyak orang juga merupakan pedang ajaib, yang bukan masalah besar. Begitu Chen Ye bergerak, itu seperti petir, merobek langit. Sosok Chen Ye terdistorsi dan berubah menjadi petir emas, dengan niat pedang yang tak tertandingi, dia bergegas menuju Zhao Linghuang. Melihat gerakan Chen Ye, mata Xing San berubah, dan dia berbisik tak percaya, gerakan ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Berapa umur Chen Ye, dan dia baru setengah langkah ke ranah Dao, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memahami keterampilan bela diri yang begitu misterius? Meskipun agak sulit dipercaya, Xing San tahu bahwa dia tidak akan pernah salah paham. Apa yang digunakan Chen Ye adalah teknik gerakan tingkat tinggi yang nyata. Ada senyum di sudut mulutnya. Benar saja, Chen Ye tidak mengecewakannya. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi Rising Dragon dengan setengah langkah? Kulit Zhao Linghuang sedikit berubah ketika dia melihat gerakan cepat Chen Ye, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin limbah yang dibudidayakan sedemikian rendah memiliki kecepatan yang mengerikan? Kecepatan ini bahkan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Meskipun Zhao Linghuang tidak pandai dalam hal kecepatan, sebagai salah satu dari sedikit jenius dari faksi Ling Qiao, kecepatan Zhao Linghuang sama sekali tidak lambat, dan bahkan dapat dibandingkan dengan para tetua biasa. Namun, meski begitu, itu tidak bisa menandingi kecepatan Chen Ye. Namun, reaksi Zhao Linghuang sangat cepat, dan gerakannya berubah dalam sekejap, dan Wu Peijian tersapu oleh guntur dalam inkarnasi Chen Ye. Meski tidak secepat Chen Ye, cukup mudah untuk menangkap sosok Chen Ye. Pada saat ini, sosok Chen Ye tinggi, dan Qi Gengjin dan iblis mengelilingi tubuhnya, dia melambaikan pedangnya untuk menghadapi energi pedang Zhao Linghuang, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus seketika. Seluruh tanah bergetar aneh. Bab 1866. Meskipun dia dapat menggunakan serangan gabungan roh dan kejahatan untuk menang dengan lebih mudah, tetapi serangan gabungan roh dan kejahatan adalah salah satu kartu trufnya, dan dia tidak ingin diekspos ke kontestan lain dari kompetisi naga begitu cepat. Berlututlah untukku. Chen Ye, gunakan kekuatan untuk menghancurkan Zhao Linghuang. Sebuah ledakan keras. Bahkan tirai cahaya pelindung di bawah kain susunan tingkat artefak ilahi berkualitas tinggi sedikit berkedip di bawah serangan itu. Zhao Linghuang, yang awalnya penuh percaya diri, mengubah wajahnya pada saat pedang giok dan pedang iblis darah berpotongan di tangannya. Dia merasakan kekuatan mengerikan dan tak terkalahkan yang terkandung dalam pedang Gorfin. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin ranah Taois gabungan setengah langkah memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tidak mungkin. Zhao Linghuang meraung dengan panik di dalam hatinya, kekuatan spiritualnya berlari ke ekstrim, dan Dharma di belakangnya bersinar terang, tetapi dia masih tidak bisa menahan kekuatan pamungkas Chen Ye yang mengejutkan. Seluruh tubuh Zhao Linghuang benar-benar hancur ke tanah di bawah kekuatan pedang Gorfin. Dan, tidak hanya itu, pedang Chen Ye masih menekan. Dan Zhao Linghuang gemetar seluruh saat ini, dan jelas sulit untuk mendukungnya lagi. Xing San menatap mereka berdua, tiba-tiba matanya berkedip sedikit, dan dengan lambaian tangannya, tubuh Chen Ye dan Zhao Linghuang muncul di luar lingkaran. Pada saat ini, Xing San menatap Chen Ye dan menjadi lebih penasaran. Meskipun Zhao Linghuang ditekan ke tanah oleh Chen Ye begitu cepat, ada alasan mengapa dia kesal dengan Chen Ye, kehilangan akal sehatnya, dan meremehkan musuh. Namun, bisa juga dilihat betapa kuatnya Chen Ye. Apakah ini ranah gabungan setengah langkah? Pertempuran katak biasa terjadi di benua Lingwu. Tetapi ada sangat sedikit yang seperti Chen Ye. Alasan mengapa dia memisahkan keduanya secara langsung adalah karena dia tahu bahwa Zhao Linghuang hampir mencapai batasnya.
Dan Chen Ye belum mencapai batas. Oleh karena itu, dalam kompetisi ini, dapat dikatakan bahwa Zhao Linghuang pasti akan kalah. Pada saat ini, Zhao Linghuang masih berlutut di tanah, matanya bingung, sampai sekarang, dia tidak bisa menerimanya, dan dia dihancurkan ke tanah oleh pedang Chen Ye. Untuk Zhao Linghuang yang bangga, ini lebih menyakitkan daripada kematian. Melihat Chen Ye menang dengan mudah, Yin Ming sedikit lega. Pada saat yang sama, melihat punggung Chen Ye yang bangga dan percaya diri, perasaan aneh di hatinya tampak semakin dalam. Zhao Lingqiao memiliki senyum masam di wajahnya, dia awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menantang Chen Ye. Faktanya, meskipun dia tidak menunjukkannya, dia diam-diam senang ketika dia melihat bahwa Chen Ye hanya setengah langkah ke alam Dao, berpikir bahwa dia telah melampaui mantan lawan ini. Namun, sekarang dia menemukan bahwa dia tidak hanya melampaui Chen Ye, tetapi sepertinya dia terlempar semakin jauh. Chen Ye memandang Zhao Linghuang, yang awalnya sangat arogan, tetapi sekarang tampak sangat tak tertahankan seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan berkata dengan dingin. Sekarang, kamu tahu, kenapa aku berjalan sangat lambat. Bodoh. Hanya saja kamu terlalu lemah untuk membuatku cukup serius. Sekarang, tidak ada yang berpikir Chen Ye lemah lagi. Kalahkan Zhao Linghuang dengan satu pedang. Bagi mereka, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Ejekan Chen Ye membuat Zhao Linghuang marah lagi, dia meraung, dan ketika dia akan mati-matian bertarung dengan Chen Ye, Xingxian mengambil sedikit, dan pembangkit tenaga muda dari faksi Lingqiao pingsan. Kepala Zhao bergerak, dan langsung memeluk Zhao Linghuang. Setelah memastikan bahwa dia tidak dalam masalah serius, dia menarik napas lega dan membawanya ke bagian yang lebih dalam dari hutan Yingxian. Ada lingkuan dengan efek penyembuhan yang sangat baik, meskipun Zhao Linghuang tidak terluka parah, tulang tangan dan meridiannya masih rusak di bawah kekuatan Chen Ye yang luar biasa. Dia harus menyembuhkannya sesegera mungkin, agar tidak mempengaruhi kompetisi Shenglong yang resmi dimulai besok. Xing San memandang Chen Ye dan berkata sambil tersenyum, ya, itu sangat bagus, Xuan Yuezong benar-benar menerima murid yang baik. Chen Ye membungkuk pada Xing San dan berkata, senior telah dianugerahi. Dan pemuda botak di samping Xingxian memandang Chen Ye dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dan menatap Chen Ye dengan penuh niat bertarung. Namun, Chen Ye jelas tidak bermaksud melawan orang sesuka hati, dan meskipun pemuda botak itu ingin menantang Chen Ye, dia tampak sedikit kesal karena dia tidak bisa mendapatkan izin Xingxian. Selanjutnya, setelah beberapa sekte jenius berdiskusi satu sama lain, semua orang meninggalkan pesta satu demi satu dan berjalan menuju kedalaman hutan Yingxian, di mana ada beberapa pavilion terpisah, yang merupakan tempat tinggal bagi berbagai kekuatan kuat. Dalam perjalanan ke kediaman sekte Suanyu, Chang Ye tiba-tiba berkata kepada Chen Ye, kamu harus berhati-hati dengan kepala botak di samping Xingxian selama kompetisi bangkit naga. Sejauh yang saya tahu, orang-orang Xing keluarga di Sihuang semuanya lengkap, militan. Meskipun Xingxian menghentikannya hari ini, dalam kompetisi besar, dia kemungkinan besar akan menyusahkanmu lagi. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh, menyusahkannya. Yah, itu hanya meminta masalah. Di tengah malam, di luar loteng independen di hutan Yingxian. Ini adalah tempat peristirahatan keluarga Xing di 10 hutan belantara. Tiba-tiba, dua sosok berjubah hitam dan berkerudung muncul di luar. Salah satu sosok yang sangat suram berdiri di belakang sosok yang sedikit membungkuk dan berkata dengan hormat, Penatua, orang-orang yang Anda ingin saya tangani kali ini tampaknya lebih kuat. Sosok Rayot itu mengeluarkan senyum yang menusuk dan aneh, dan berkata, Juelong, jangan khawatir, garis keturunanmu telah diubah di Kunlun Su, dan aula jiwa kami juga telah menyuntikkan garis keturunan lain, bahkan garis keturunan keluarga Si Huangxing. Sekarang, beberapa garis keturunan keluarga Si Huangxing Anda baru saja diaktifkan, dan Anda masih tidak mengerti apa yang benar-benar kuat. Juga, singkirkan keluhan dan keluhan pribadimu dengan Chen Ye, jangan lupakan tujuan terbesar kita kali ini. Lelaki tua itu mengingatkan. Ya. Sosok suram itu tersembunyi di bawah kegelapan, dan senyum yang sangat bersemangat dan haus darah muncul di wajahnya. Mimpi buruk baru saja dimulai. Tampaknya ada kebencian yang tak terbatas dalam kata-kata ini, membuat bayangan di loteng tampak semakin dalam, dingin dan menakutkan. Pada saat yang sama, di loteng lain, sesosok duduk bersila, dan energi spiritual di sekitarnya mengalir deras ke tubuh gadis itu. Ada bunga prem yang mengambang di atas kepala gadis itu, indah dan harum. Setelah waktu yang lama, gadis itu memperhatikan sesuatu,
membuka matanya, menatap Ling Yun di depannya, dan berkata, "Tuan, mengapa Anda ada di sini?" Ling Yun melirik Xia Ruoxue dan membagikan cangkir yang terbuat dari batu giok, "Inilah yang perlu Anda ambil hari ini." Xia Ruoxue menatap cangkir itu dalam-dalam, tetapi dia masih mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan mengambilnya secara langsung. Dia telah skeptis sejak awal tentang apa yang Aura harus dia ambil setiap hari. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia tahu betul bahwa di permukaan, dia mungkin murid jenius Ling Yun dari Istana Kaisar Lingxian, tetapi pada kenyataannya, dia hanyalah produk uji.